Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya sebagai moderator. Pertama nama saya Nadia Zaid. Saya bersama partner saya Ini full. Di sini kita mempresentasikan tentang proses Al-Quran. Sebelumnya ada yang tahu apa itu proses Al-Quran? Ya boleh. Ada lagi? Boleh nih. Apa ya? Lanjut. Lanjut. Nah, secara ilmiah pengertian kisah itu artinya adalah kosong atau kososo yang berasal dari kata al-kos yang berarti mengikuti jejak seperti dalam kalimat kososo ta'asara. Artinya yang mengikuti jejak seperti firman dalam surat Al-Kahfi, qala dzalika maqulna nabi faradan dengan ada asyarihim ma kososo. Dia Musa berkata, itulah yang kita cari, lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka sendiri. Belum. Cepet-cepet aja, Rai. Jangan. Al-Qas yang berarti mengikuti jejak. Nah, dari kisah ini tuh diminta kita tuh mengikuti jejak para nabi, rasul dan pendahulu yang dulu. Secara teknologi, Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang kisah Nabi dan Rasul, para tokoh atau pribadi di masa lalu. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu, termasuk pada masa Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya kisah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kisah Nabi dan Rasul. Nah, kisah Nabi dan Rasul ini tentang gimana Nabi dan Rasul tersebut mendapat mukjizat-mukjizat. Misal contoh Nabi Musa. Nah, itu kan Nabi itu dia bagaimana mendapatkan wahyu, kisahnya mendapatkan wahyu dari Allah. Misal dia tongkatnya bisa melambangkan, bisa menjadi ular. Nah, itu gambarnya. Yang kedua ada kisah umat atau tokoh atau pribadi terdahulu. Nah, kisah ini seperti kisahnya anak Nabi Ibrahim. Nah, itu tuh kejadian-kejadian yang masa lalu, orang-orangnya bukan termasuk Nabi. Nah, kenapa kok bukan Nabi terus tokoh terdahulu, tapi kok masuk dalam macam-macam kisah? Nah, karena umat atau tokoh atau pribadi dahulu itu ada yang memiliki kisah dan kisah tersebut itu ada hikmahnya. Misal contoh kisah anak Nabi Adam, Nabi Ismail, yang sebelumnya kan Nabi Adam dimimpikan diberi wahyu berupa mimpi untuk menyembelih anaknya. Terus yang ketiga ada yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Nah, kisah ini terjadi sebelumnya, misal pada kisah Nabi Muhammad sebelum beliau hijrah, atau bisa contohnya Selanjutnya yaitu pola kosong Al-Quran. Yang pertama, narasi berulang. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat kisah yang berada dalam satu surah tapi diulang lagi di dalam surah selanjutnya. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam yang berada di kisah tersebut berada di dalam surat Al-Baqarah, lalu diulang lagi di surat Al-A'raf, Toha dan lain-lain. Yang kedua ada gaya bahasa. Kisah-kisah ini dibuat dengan bahasa yang indah dan berhikmah. Jadi di dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa
Terus yang ketiga ada tawakal dan ketergantungan kepada Allah, yang keempat ada keutamaan berzikir dan berdoa, dan lima ada jalan tempat asa, di kanan pentingnya pemimpinan dan bertanggung jawab, yang ketujuh ada belajar dari kesalahan yang telah terdahulu, dan yang delapan hikmah dari setiap ujian. Sini ada hikmah kisah dalam Al-Quran yang pertama ada sebagai pembelajaran dan kisah. Allah mengisahkan peristiwa umat terdahulu agar menjadi pembelajaran bagi umat masa kini. Di situ ada Al-Quran surat Yusuf ayat 111. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pembelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kedua ada penuh hati Rasulullah. Kisah-kisah tersebut menjadi penghibur dan penuh hati Rasulullah dalam perjuangan dakwah. Ada tercantum di Quran surat Hud ayat 120 yang artinya dari semua kisah Rasul kami ceritakan kepada dan menguatkan hatimu. Yang terakhir ada peringatan bagi umat yang mana kisah umat terdahulu yang berhak memberikan peringatan bagi manusia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Ada kesimpulan di mana proses Al-Quran berarti kisah-kisah dalam Al-Quran mencakup narasi tentang kisah para nabi, terus ada tokoh bahkan peristiwa bersejarah yang tercantum sebagai pedoman hidup bagi manusia yang akan mengajak kita menuntut pembelajaran agar sampai di dunia yang lain. Dan kalau ada kesimpulannya kami kutip dari kuliah Ulumul Quran kemudian Ya iya Allah. dari Al-Quran. Dan sudah saya di rumah hari biasa saya. Iya udah selesai. Baik, terima kasih. Dari materi tadi apakah ada